Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Gustalamin dengan NPM 0735231180. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah jaringan terkini, sini saya akan membahas penjagaan pada keamanan komputer. Kami dari kelompok 1, yang dimana di sini terdapat tiga orang, yang dimana rekan saya yaitu Faradina dan Rizkula Safero. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pada penjelasan pertama di sini terdapat fungsi keamanan pada komputer, yang dimana sini terdapat beberapa poin untuk melindungi sebuah keamanan komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjaga sistem dari ancaman virus dan hacker. Jadi kita menjaga sistem dari ancaman virus dan hacker. Kemudian menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Jadi fungsi keamanan komputer ini juga dia menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, yang dimana kerahasiaan, integritas, dan informasi ini sudah termasuk pada keamanan komputer, yang mana situs sudah terjaga, kemudian menyediakan pemantauan dari respon insiden, dan meningkatkan kepercayaan pengguna dan klien. Jadi fungsi keamanan ini juga kita bisa meningkatkan kepercayaan pada klien. Selanjutnya, membantu dalam pemenuhan regulasi dan kebijakan keamanan. Lanjut, cara mengatasi panas pada komputer. Nah, panas pada komputer itu hal yang sudah biasa, yang mana pada setiap kita sedang bekerja atau sedang menggunakan komputer atau laptop, pasti saja akan perangkat itu panas. Jadi di sini terdapat beberapa poin cara mengatasi panas pada komputer. Yang pertama, membersihkan kipas dari ventilasi dan ventilasi dari debu secara rutin, di mana minimalnya itu 6 bulan satu kali atau 6 bulan 2 kali membersihkan kipas ventilasi dari abu secara rutin. Kemudian menggunakan cooling pad untuk membantu pendinginan, mana cooling pad ini juga membantu agar menurunkan suhu panas pada komputer atau laptop. Kemudian menjaga sirkulasi udara di sekitar komputer tetap lancar, di mana kita harus menaruh komputer atau laptop itu di meja, tidak boleh menaruh perangkat di atas bantal misalnya. Kemudian mengaplikasikan pasta thermal pada prosesor secara berkala, di mana ini juga sangat penting, di mana kita harus rutin juga mengaplikasikan pasta. Kemudian tidak menggunakan komputer di tempat tertutup atau yang panas. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan komputer di tempat tertutup dan tempat yang panas. Kemudian mematikan perangkat jika sudah terlalu panas atau overheat. Jadi jika sudah overheat, kita bisa saja untuk mematikan perangkat. Karena kalau sudah terlalu panas itu bisa terjadi gangguan terhadap perangkat. Jadi sarankan untuk menggunakan cooling pad untuk menjaga suhu laptop agar tetap lancar, agar tetap dingin. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkula Safero Usman dengan NPM 0735231101. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami, di mana dari mata kuliah jaringan terkini. Baik, karena sebelumnya telah disampaikan beberapa slide dari teman saya sebelumnya, di sini saya akan menunjukkan slide selanjutnya pada bagian saya, yaitu bagian syarat password yang kuat. Baik, langsung saja. Yang pertama, minimal 8-12 karakter, lebih panjang dari dan lebih aman. Dan yang kedua, gabungan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Ketiga, hindari informasi pribadi seperti nama atau tanggal lahir. Dan tambahannya, yaitu yang pertama, jangan gunakan kata umum seperti password atau 1234566. Dan yang kedua, gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Ketiga, rutin mengganti password secara berkala. Lalu selanjutnya, macam-macam keamanan biometrik. Yang pertama, sidik jari atau fingerprint.
umum digunakan di HP dan laptop. Kedua, pemindaian wajah atau face recognition atau digunakan deteksi identitas cepat. Yang ketiga, pemindaian retina atau iris digunakan pada sistem berkeamanan tinggi. Keempat, pengenalan suara atau voice recognition digunakan untuk perangkat suara. Yang kelima, pengenalan tanda tangan signature recognition untuk validasi dokumen. Dan terakhir, biometrik perilaku seperti pola mengetik atau cara berjalan. Baik, itu saja dari video saya. Berikut saya akan uh, mengoper pada teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardina Fazra Aprilia, NPM 0735231188. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dengan judul penjagaan pada keamanan komputer. Nah, di sini ada fungsi keamanan komputer beserta poin-poinnya dan cara mengatasi panas pada komputer dan syarat password yang kuat. Kemudian ada macam-macam keamanan biometrik. Nah, bagian-bagian yang saya sebutkan dan poin-poinnya itu tidak saya jelaskan lagi karena sudah dijelaskan oleh teman saya yang mereka telah buat video yang sama seperti saya. Dan saya akan menjelaskan bagian saya yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Keamanan komputer penting untuk melindungi data dan sistem. Perangkat perlu dirawat untuk mencegah kerusakan akibat panas. Waspadai tanaman beracun di sekitar lingkungan. Password yang kuat melindungi akun dari penyusupan. Teknologi biometrik meningkatkan keamanan digital. Mari menjadi bagian dari penjagaan keamanan komputer. Nah, keamanan komputer ini bukan lagi sekedar tanggung jawab teknisi atau ahli IT, melainkan juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setiap pengguna teknologi. Seiring meningkatkan ketergantungan manusia terhadap perangkat digital, maka potensi ancaman pun ikut bertambah, baik dari segi kerusakan fisik maupun serangan siber yang tidak terlihat. Kemudian melalui presentasi ini, kita belajar bahwa fungsi keamanan komputer itu sangat luas, mulai dari melindungi data pribadi hingga menjadi kestabilan sistem. Bahkan hal-hal yang tampak sederhana seperti menjaga suhu tetap stabil ternyata berperan besar dalam menjaga kerusakan dini. Ini membuktikan bahwa keamanan tidak hanya menyangkut data, tetapi juga perangkat keras yang kita gunakan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa lingkungan sekitar juga bisa menjadi kontribusi pada keamanan, seperti tumbuhan beracun atau kondisi fisik yang tidak mendukung penggunaan perangkat. Keselamatan pengguna juga merupakan bagian dari ekosistem keamanan yang menyeluruh. Teknologi password dan biometri kita kan semakin canggih, namun pada akhirnya keamanan yang paling kuat adalah kebiasaan yang baik dari pengguna. Sebab seaman apapun sistem, jika kita ceroboh dalam menggunakannya, ancaman itu tetap bisa masuk. Nah, kemudian saran itu yang pertama kita tingkatkan kesadaran pengguna, yaitu edukasi tentang komputer harus dimulai sejak dini. Pengguna itu harus lebih memahami bahwa setiap klik, setiap situs yang dibuka, dan setiap perangkat yang digunakan bisa menjadi celah masuknya ancaman jika kita tidak berhati-hati. Yang kedua itu ada gunakan sistem keamanan yang berlapis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu bentuk pengamanan. Kombinasi antara password yang kuat, autentikasi 2 faktor, antivirus yang terpercaya, dan teknologi biometrik jika tersedia. Yang ketiga ada rawat perangkat dengan baik. Yang keempat, perhatikan lingkungan sekitar. Yang kelima itu ada rutin update dan backup. Yang keenam, jaga etika dan privasi digital. Baik, itu yang sekiranya kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan terkait dengan penggunaan tentang penjagaan pada keamanan komputer. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.